Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Fisika Kuantum, melanjuti kuliah yang ketujuh, yaitu rumusan umum mekanika kuantum. Kalau dalam perkuliahan sebelumnya, yaitu kuliah 7A, kita telah membahas mengenai asas 1 dan 2. Nah, berikutnya akan kita bahas asas-asas selanjutnya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kuliah kali ini yaitu kuliah 7B yang akan bahas mengenai persoalan nilai harap, swanilai, dan koefisien jabaran atau ekspansi. Nah, persoalan ini terkait dengan asas 3 dan 4 dalam mekanika kuantum. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai nilai harap yang lazim dituliskan seperti ini. Ya, dan ini dibaca sebagai rata hasil pengukuran yang dilakukan pada observable A di dalam keadaan C. Ini didefinisikan sebagai ini. AC sama dengan C, AC per C, C. Dan nilainya harus real. Ya, ini sebenarnya asas utama di dalam mekanika kuantum. Nah, jadi kita tuliskan kembali ya. Jadi ini dibaca sebagai nilai harap bagi observable A pada keadaan C. Nah, jika C ternormalkan, maka normnya ini akan sama dengan 1. Jadi normanya sama dengan 1. Sehingga AC-nya ini sekarang menjadi cukup yang ini saja. Karena yang di bawah ini sama dengan 1. Samaan 14. Ya. Nah, mengapa observable itu harus real? Karena observable itu besaran fisis yang terukur dan teramati, makanya harus real. Ya. Jadi nilai harapnya haruslah real karena observable itu besaran fisis yang terukur atau teramati. Nah, karena nilai harapnya harus real, maka harus dipenuhi syarat ini. Ya, jadi AFC sama dengan AFC star atau AFC sama dengan kompleks konjugatnya. Jadi kalau sesuatu yang sama dengan kompleks konjugatnya berarti sesuatu itu mesti real. Kalau imajiner atau kompleks tidak mungkin sama. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk jabarannya atau dalam bentuk panjangnya integral C star AFC dan seterusnya ini persamaan 15. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai operator Hermitan atau kalau dalam Inggrisnya itu Hermitian operator, ya. Nah, kita perhatikan persamaan 16 ini. Jadi perkalian skalar antara V AC ya atau dituliskan dalam kurung C, AC sama dengan integral V star AC d tau. Ya, pendamping adjoint bagi operator A itu didefinisikan oleh persamaan 17 ini. Jadi perkalian skalar antara V, AC sama dengan integral. Ini yang didefinisikan sebagai integral A dagger. Nah, jadi nanti kita singkat aja salib ini dagger ini kita singkat aja sebagai A deg gitu. V star C d tau. Atau dituliskan secara singkat dengan A deg V, C. Ya. Nah ini, kalau saya starkan ini, persamaan 17 ini saya tambah star, jadi ini. Kalau ini saya tambah star atau kompleks konjugatnya, ya, atau pendamping atau joinnya, itu, nah ini, seperti ini, ya, saya starkan. Nah, sementara yang ini, dalam perkuliahan sebelumnya, ya, ini kalau saya buang starnya, maka akan jadi kita balik ini. C A deg V.
Ya. Nah, sehingga ini V, AC star ini ya, itu sama dengan ini. Ya. Sama dengan C, A dek V persamaan 18. Nah, operator A bersifat hermitan atau swaдаmping atau self-adjoint ya, bila dipenuhi syarat ini. Jadi A dek sama dengan A. Artinya apa kalau swaдаmping itu? Pendampingnya adalah dirinya sendiri. Jadi karena itu dia tidak perlu pendamping. Karena pendampingnya adalah dirinya sendiri. Nah, itu namanya swadamping ya, atau self-adjoint. Nah, bila dipenuhi persamaan 19 ini, maka A itu dikatakan sebagai hermitan. Jadi A bersifat hermitan, operator A, jika A itu swadamping atau pendampingnya adalah dirinya sendiri. Nah, jika A operator hermitan, maka persamaan 18 ini ya, menjadi deknya, jadi A deknya ini jadi hilang karena A dek sama dengan A. Ya, jadi persamaan 20 ini. Ya. Jadi persamaan 18 karena A deknya sama dengan A, maka saya tuliskan menjadi persamaan 20. Nah, jika V, C, V-nya kita ganti dengan C, ya, jadi V-nya itu kita ganti dengan C dan ternormalisasi, ya, jadi C-nya ternormalisasi, maka kita akan peroleh ini. Ya, C, AC star sama dengan C, AC. Nah, atau dituliskan seperti ini. Nah, ini kesimpulannya apa? Nilai harap bagi operator hermitan adalah real. Karena itu, kalau Anda ingin nilai harapnya mesti real, Anda harus milih operatornya harus operator yang bersifat hermitan atau swadamping. Operatornya tidak perlu pendamping. Pendampingnya adalah dirinya sendiri. Nah, itu namanya nilai harap bagi operator hermitan adalah real, itu mesti dipenuhi ya kalau operatornya adalah hermitan. Nah, sebagai tugas kalian ya, yang pertama dengan menggunakan persamaan 17, yaitu persamaan 17-nya itu seperti ini ya. Buktikan bahwa dipenuhi persamaan 22 ini. Jadi A1 plus A2 dek itu sama dengan A1 dek plus A2 dek ya. Maksudnya deker atau salib ini. Dan CA dek sama dengan C star A dek ya. Soal yang kedua, tunjukkan bahwa A dek A selalu hermitan meskipun A bukan operator hermitan. Nah, harus Anda buktikan ini. Jadi A dek A itu selalu hermitan. Jadi meskipun A bukan operator hermitan. Nah, yang ketiga, tunjukkan bahwa nilai harap bagi operator A dek A tidak pernah negatif pada semua keadaan. Jadi A dek A nilai harapnya itu lebih besar sama dengan 0 atau persamaan 23 ini. Oke, ini sebagai tugas. Selanjutnya kita akan bahas mengenai swanilai, swafungsi, dan kemerosotan. Asas ketiga, perhatikan. Kalimat ini tolong dibaca berulang-ulang. Setiap observable A yang diwakili oleh operator A topi ini mempunyai perangkat swakeadaan si A yang memungkinkan penentuan nilai observable A tersebut secara pasti. Jadi perhatikan, ini observable A, ditulis A kapital, ya, diwakili oleh operator A atau B, mempunyai perangkat swakeadaan si A, jadi ini
keadaannya yang dikenai kerja oleh operator A menghasilkan nilai observable A kecil ini secara pasti. Ya. Untuk keadaan tersebut berlaku persamaan nilai A si A sama dengan A si A, persamaan 24 ini. Jadi jika dipenuhi persamaan nilai ini, ya, jadi kalau A operator bekerja pada si A menghasilkan A kecil ini, si A, maka A ini mesti merupakan nilai observable yang pasti. Ya, jadi si A ini merupakan swafungsi bagi operator A, sementara A kecil ini merupakan nilai bagi A. Jadi jika dipenuhi persamaan ini, maka nilai harap A ini, nilai observable A ini merupakan nilai yang pasti. Nah, himpunan semua nilai bagi operator A membentuk spektrum nilai yang dapat diskrit, malar atau kontinu, atau gabungan keduanya. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Jika hanya ada satu swafungsi untuk setiap nilai, maka sistemnya dikatakan tak merosot atau non-degenerate system. Misalnya ini. Jadi operator A bekerja pada VA sama dengan A VA. Kemudian operator A kalau bekerja pada si B hasilnya sama dengan B si B. Dengan A tidak sama dengan B. Dan VA tidak sama dengan si B. Persamaan 25 ini. Nah, secara sederhana itu atau gampangnya omongan begitu gini. Kalau ada satu nilai yang terkait dengan satu swafungsi, maka dikatakan tak merosot sistemnya atau non-degenerate system. Ya. Jadi cuma ada satu nilai terkait dengan satu swafungsi. Nah, gitu saja. Nah, itu namanya sistemnya tak merosot. Nah, sebaliknya, jika terdapat lebih dari satu swafungsi untuk satu nilai tertentu, ya, ini kita perlu garis bawahi lebih dari satu swafungsi untuk satu nilai tertentu, maka sistemnya dikatakan merosot atau degenerate system. Misalnya begini, A bekerja pada VA menghasilkan nilai A dengan VA. Kemudian A bekerja pada si A menghasilkan nilai A. Dengan VA itu tidak sama dengan si A. Persamaan 26. Maknanya apa? Secara singkat kita bisa katakan bahwa kalau ada satu nilai, tapi ternyata swafungsinya banyak, maka dikatakan sistemnya merosot. Jadi misalkan ada swafungsi 1, si 1, si 2, si 3. Nah, semuanya ketika dikenai operator A menghasilkan nilai eigen atau nilai yang sama. Nah, itu maka dikatakan dia merosot. Nah, untuk setiap nilai merosot, ya, ingat bahwa untuk setiap nilai yang merosot selalu ada sejumlah tak hingga swafungsi. Mengapa? Karena kombinasi linier dari swafungsinya itu akan merupakan swafungsi baru dengan nilai yang sama. Jadi misalnya, jika VA dan si A mempunyai nilai yang sama A, maka kombinasi linearnya juga merupakan swafungsi atau sifat klosur, sifat tertutup di bawah kombinasi linier. Nah, jadi misalkan begini, ya, A bekerja pada kombinasi linier antara VA dan si A, ya, menghasilkan ini C1 A VA ditambah C2 A si A.
Sementara A kalau bekerja pada phi A itu akan menghasilkan suanilai A. Sementara A kalau bekerja pada si A itu juga akan menghasilkan suanilai A. Nah, sehingga kombinasi linear dari phi A dan si A itu juga merupakan suafungsi bagi operator A dengan suanilai A. Ya, 27. Nih. Nah, makanya untuk yang tak merosot itu sebenarnya ada tak hingga suafungsi. Ya, ada sejumlah tak hingga suafungsi. Nah, himpunan suafungsi merosot membentuk ruang vektor linier. Jadi, tadi kan suafungsi yang merosot tadi itu, yang cuma mempunyai suatu suanilai tapi suafungsinya banyak. Nah, itu membentuk himpunan yang membentuk ruang vektor linier, gitu ya. Jadi jika ada n suafungsi bebas linier, si A1, si A2 sampai si AN misalkan, yang mempunyai suanilai yang sama yaitu A, maka kombinasi linearnya C1 si A1 plus dan sampai Cn si AN itu juga mempunyai suanilai A. Dan si A1, si A2 sampai si AN dikatakan membentuk basis yang membangun ruang vektor linier. Jadi bilangan N itu menunjukkan tingkat kemerosotan bagi suanilai A. Dikatakan merosot N lipat atau N-fold degenerate. Maknanya apa? Maksudnya begini. Jadi kalau si A1, si A2, dan si AN ini merupakan suafungsi yang mempunyai satu suanilai yaitu A, maka jumlah dari si A1, si A2, si AN ini ada berapa? Misalkan N-nya ada 10, si A1, si A2 sampai si A10, maka tingkat kemerosotan dari suafungsi itu adalah, atau bagi suanilai A itu adalah 10. Ya. Nah, jadi ngitung tingkat kemerosotannya tidak termasuk kombinasi linearnya. Kalau kombinasi linearnya dihitung bisa tak hingga suafungsi karena kombinasi linear dari si A1 sampai si AN itu juga mempunyai suanilai yang sama yaitu A semua. Ya, tapi ngitungnya tingkat kemerosotannya berdasarkan suafungsi yang mempunyai suanilai yang sama, suafungsi asalnya. Selanjutnya kita tinjau operator Hermitan A yang bekerja pada suafungsi si A dan menghasilkan suanilai A. Nah, dengan memperhatikan persamaan suanilai 26 dan 15, yang 26 itu ini, kemudian yang 15 itu persamaan ini, nah, diperoleh integral dari si A star A si A di tau sama dengan integral A si A star si A di tau. Ya. Nah, kalau ini bekerja pada si A, maka akan menghasilkan ini A si A. Nah, karena A-nya itu adalah konstanta, kita bisa keluarkan. Jadi A integral si A star si A di tau. Kemudian yang ini, kalau A bekerja pada si A itu menghasilkan ini juga. Tapi karena ada starnya, maka starnya A star, suanilainya adalah A star, gitu ya. Integral si A star si A di tau. Nah, kalau ini kita pindah ke ruas kiri, maka akan kita dapatkan persamaan 28 ini. Nah, dari persamaan 28 ini kita lihat bahwa karena integral si A star si A di tau ini tidak sama dengan 0, ya. Nah, ini sama dengan 0 kalau si A-nya sendiri sama dengan 0. Kalau tidak, maka ini tidak akan sama dengan 0. Maka A minus A star ini harus sama dengan 0. Atau A-nya sama dengan A star. Nah, ini menunjukkan bahwa suanilai bagi operator Hermitan, ya. Jadi ini suanilai bagi operator A yang Hermitan ini adalah real.
Nah, kemudian kita perhatikan juga sebagai perbandingan itu ya. Jika A psi A sama dengan A psi A dan A psi A aksen sama dengan A aksen psi aksen, atau operator A yang bekerja pada psi A menghasilkan sebuah nilai A, sedangkan operator A yang bekerja pada psi A aksen menghasilkan sebuah nilai A aksen. Maka kita anggap bahwa A ini hermitan ya. Integral psi A aksen A psi A aksen, integral psi A star A psi A aksen di tau sama dengan integral A psi A star psi A aksen di tau. Nah, sini kalau ini kita pindah ruas kiri ya, kemudian A psi A aksen ini menghasilkan ini, yang A aksen ini ya, kemudian A bekerja pada psi A distarkan, kita hasilkan ini ya, A. Karena A star itu sama dengan A, sebenarnya ini ada A starnya, tapi karena A star sama dengan A, sesuai dengan slide sebelumnya, yaitu kalau A bekerja pada suatu nilai, suatu fungsi dan menghasilkan suatu nilai, maka suatu nilainya itu adalah real. Ya. Nah, akan dipenuhi persamaan 29 ini. Jadi A aksen minus A, integral si A star si A aksen di tau sama dengan 0. Nah, sekarang persamaan 29 ini ya menunjukkan bahwa kalau A aksen tidak sama dengan A, perhatikan bahwa kalau A aksen tidak sama dengan A, maka integral si A star si A aksen di tau itu harus sama dengan 0. Ya. Nah, maknanya apa? Dua suatu fungsi, yaitu si A dan si A aksen, bagi operator hermitan dengan dua suatu nilai yang berbeda adalah ortogonal. Ya, jadi saling tegak lurus dua fungsi ini. Jadi si A dengan si A aksen itu saling ortogonal karena integralnya ini sama dengan 0. Ya. Nah, jika A sama dengan A aksen, kalau A sama dengan A aksen, berarti si A tidak sama dengan si A tidak sama dengan si A aksen. Dalam arti kasus merosot, ya. Kalau ini A aksen sama dengan A, si A tidak sama dengan si A aksen, berarti ada dua fungsi yang mempunyai satu suatu nilai. Itu berarti kasusnya merosot, maka kita tidak dapat menarik kesimpulan dari persamaan 29 ini. Dan tidak dapat diharapkan bahwa semua suatu fungsi yang mempunyai suatu nilai merosot akan ortogonal. Ya. Jadi kan kalau si A ini tidak sama dengan si A aksen, kemudian namun A aksennya sama dengan A, itu kan berarti kasusnya merosot. Ada dua suatu fungsi yang mempunyai satu suatu nilai. Nah, maka persamaan 29 ini tidak dapat disimpulkan. Ya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa si A dan si A aksen itu ortogonal. Karena apa? Yang di depannya ini sudah otomatis sama dengan 0. Ya. Nah, meskipun demikian, masih dimungkinkan memilih di antara himpunan fungsi basis bebas linier yang ortogonal. Ya. Nah, selanjutnya, karena operator dapat mempunyai suatu fungsi atau dapat bekerja pada suatu fungsi yang ternormalkan maupun yang tak ternormalkan, maka secara umum norma bagi suatu fungsi si A dapat dituliskan sebagai ini, persamaan 30. Jadi integral si A star si A aksen di tau sama dengan lambda delta A, A aksen. Dengan lambda sama dengan 1, lambda ini sama dengan 1, bila suatu fungsinya ternormalkan. Ya. Dan delta A, A aksen itu sama dengan 0 untuk A tidak sama dengan A aksen, dan sama dengan 1 untuk A sama dengan A aksen, persamaan 31 ini. Ya, jadi kalau ternormalkan,
kemudian A sama dengan A aksen, maka di sini integral ini sama dengan 1, atau integral normanya ini sama dengan 1. Nah, sekarang untuk suatu nilai yang diskrit, delta A, A aksen ini sama dengan delta A aksen, atau yang disebut sebagai fungsi Kronecker delta atau delta Kronecker, persamaan 32. Namun jika suatu nilainya kontinu, ya, maka delta A, A aksen ini sama dengan delta A minus A aksen, persamaan 33. Nah, kalau ini dikatakan sebagai fungsi delta Dirac. Jadi ini fungsi delta Dirac, kalau ini fungsi delta Kronecker. Nah, sekarang kita lanjutkan ke asas keempat, yaitu terkait dengan kelengkapan dan penormalan suatu fungsi. Asas keempat, mekanika kuantum. Asas keempat, mekanika kuantum menyatakan bahwa untuk sistem yang menduduki keadaan kuantum sembarang psi, umumnya bukan suatu keadaan, dengan bentuk umum Cn sama dengan sigma n Cn VAN, ya. Kalau VAN ini adalah suatu keadaan, ya. Tapi Cn secara umum bukan suatu keadaan secara umum. Maka pengukuran observable A akan menyebabkan alihan psi menjadi VAN, ya, atau akan menyebabkan perubahan psi menjadi CAN dengan peluang Cn kuadrat mutlak sama dengan Cn star Cn, dan dihasilkan nilai ukur AN. Ya, kita lihat nanti penjelasan selanjutnya. Suatu fungsi bagi A, ya, misalkan VA, kalau VA merupakan suatu fungsi bagi operator A, maka kalau operator A bekerja pada fungsi A menghasilkan suatu nilai, misalkan A suatu nilainya. Dikatakan membentuk himpunan lengkap jika fungsi psi bagi sistem dapat dijabarkan menjadi kombinasi linear berikut, persamaan 34. Jadi psi sama dengan sigma n Cn VAN ditambah integral A CA VA dA. Jadi ini untuk yang diskrit, ya, suatu nilai diskrit, yang ini untuk suatu nilai yang kontinu atau malar. Jika semua suatu nilai bagi A diskrit dan baik psi maupun VAN ternormalkan, ya, maka psi, ya, atau norma dari psi itu sama dengan 1. Integral psi star psi di tau itu sama dengan 1. Sama dengan sigma n, sigma m Cn star Cm integral VAN star VAM di tau sama dengan ini. Karena ini integralnya bernilai 1 atau 0, maka ini sama dengan delta NM. Kalau N-nya sama dengan 1, nilainya 1. N sama dengan M, nilainya 1. Kalau N tidak sama dengan M, nilainya 0. Nah, sehingga kalau M ini sama dengan N, nilainya sigma N Cn kuadrat mutlak, persamaan 35 ini. Nah, selanjutnya jika suatu nilainya kontinu bagaimana? Jika suatu nilainya kontinu, maka ini integral ini tetap sama dengan 1. Nah, kemudian kita menggunakan rumus integral. Nah, karena integral ini sama dengan delta A minus A aksen atau delta Dirac. Kalau A tidak sama dengan A aksen sama dengan 0, kalau A sama dengan A aksen sama dengan 1. Jadi sama dengan persamaan 36 ini. Integral CA kuadrat mutlak DA itu sama dengan 1. Nah, secara umum, jika kita gabungkan antara yang diskrit dengan yang kontinu, ya, maka sigma n Cn kuadrat ini, ya, jadi integral dari persamaan 34 ini, kemudian integral CA kuadrat DA itu harus sama dengan 1. Jadi penjumlahan antara yang diskrit dan kontinu tetap harus
sama dengan 1. Ya. Jadi bukan Cn kuadrat sama dengan 1, kemudian integral Ca kuadrat dA sama dengan 1, dijumlahkan hasilnya sama dengan 2, itu enggak begitu. Jadi kalau digabungkan, Cn kuadrat plus integral Ca kuadrat dA itu juga harus sama dengan 1. Kalau yang persamaan 35 ini khusus untuk suanilai diskrit, jadi kalau sistemnya itu punya suanilai diskrit saja. Kalau yang untuk 36 ini adalah kalau sistemnya khusus mempunyai suanilai yang kontinu saja, ya. Nah, kalau persamaan 37 ini sistemnya mempunyai bagian atau mempunyai suanilai yang diskrit maupun yang kontinu. Nah, selanjutnya sebagai bahasan terakhir dari asas keempat ini, ya, nilai harap bagi observable A dalam keadaan sembarang C, nilai harapnya, jadi gini, dalam keadaan sembarang C, jadi ini boleh Anda tambahi A, kemudian sini ada indeks C gitu. Ini sama dengan integral C star A C d tau, kemudian kita uraikan, ya. Ini kalau suanilainya diskrit semua, ya ini. Nah, sama dengan sigma M, sigma N, Cm-nya kita keluarkan dari tanda integral, sigma Cm star ini. Kemudian Cn-nya juga kita keluarkan dari dalam kurung ini, dari tanda integral, ya, kita keluarkan ke sini. Nah, karena A bekerja pada VAN itu menghasilkan suanilai AN, ya ini suanilai dari A yang bekerja pada VAN, maka kita bisa keluarkan dari tanda integral, konstanta semua ini. Nah, CAM integral dari CAM star CVAN d tau. Nah, integral ini menghasilkan delta MN. Ya, sebagaimana kita telah sebutkan sebelumnya, kalau M sama dengan N1, kalau M tidak sama dengan N, 0. Nah, sehingga nilai harap dari A itu sama dengan sigma N Cn kuadrat mutlak AN. Jadi ini karena yang punya nilai hanya yang M sama dengan N, kalau yang M tidak sama dengan N kan 0. Jadi yang punya nilai adalah ketika M sama dengan N, maka ini M harus sama dengan N. Jadi makanya ini Cn kuadrat AN. Nah ini kalau kita uraikan akan ketemu persamaan 38 ini. Jadi C1 kuadrat mutlak kuadrat A1 plus C2 kuadrat A2 plus C3 kuadrat A3 dan seterusnya. Ya. Nah, hasil pengukuran observable A adalah salah satu dari suanilainya dan Cn kuadrat dengan Cn sama dengan ini. Persamaan 39. Ya. Merupakan peluang probabilitas untuk mendapatkan nilai AN dalam pengukuran observable A pada sistem yang diberikan oleh C. Setelah dilakukan pengukuran, kemampuan reproduksi mensyaratkan bahwa sistem diperoleh di dalam keadaan VAN. Jadi maksudnya, itu seperti ini. Nilai harap bagi observable A pada keadaan C itu ternyata jika dijabarkan ketemunya seperti ini. Ya, C1 kuadrat A1 dan seterusnya ini. Nah, ini bermakna bahwa nilai harap bagi A yang mempunyai nilai A1 itu bobotnya adalah C1 kuadrat. Nah, jadi istilahnya begini, berapa persen nilai harap A1 dari nilai harap A ini? Ya, berapa persen nilai A1? Misalkan ini 10%. A2-nya berapa persen? Nah, katakanlah Cn kuadratnya ini menghasilkan A2-nya itu 20%. A3-nya berapa? Sekian persen. Nah, itu dijumlahkan semua. Nah, itu nilai harap dari A. Jadi yang C1 kuadrat, C2 kuadrat, C3 kuadrat mutlak semuanya ini merupakan bobot. Ya, bobot dari keluarnya A1, A2, A3 dan seterusnya. Ya, makanya itu kita bisa mengatakan bahwa nilai harap bagi A1 ya
yang menghasilkan nilai A1 itu bobotnya sekian persen. Ya, itu. Jadi yang ini kemampuan reproduksi mensyaratkan bahwa sistem diperoleh di dalam keadaan si AN. Misalkan nilai harap A itu dalam keadaan si A1 itu menghasilkan nilai A1 namun dengan bobot C1 kuadrat. Nah, gitu. Ya. Nah, itu maksudnya dari persamaan 38 yang kaitannya dengan bobot keluarnya nilai A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, kiranya cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Dan insya Allah nanti akan bersambung ke kuliah 7C yang masih menyangkut asas mekanika kuantum, khususnya untuk asas yang kelima atau terkait dengan evolusi sistem atau dinamika sistem kuantum. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.